Ya. Eca, Nama saya siapa? kayak Eca dipanggil Eca. Kalau suara saya jelas ya, Bu? Kalau yang biasa. Berapa? 3. Paling lincah ini, paling kecil, paling lincah. Kalau ke rumah juga nggak pernah.
Ya. Bertambah usia saya semakin saya memahami kenapa sih kita harus berbuat baik. Karena banyak itu beda. Hmm.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kesempatan hari ini saya bisa diberi kesempatan. Terima kasih Bu Dian ya memberikan kesempatan saya untuk speak up gitu. Karena karena sebenarnya saya tidak ingin banyak orang tahu dulunya hal seperti ini, tapi ternyata ketika saya berinteraksi dengan banyak orang, apa yang saya alami ini justru rezeki katanya. Rezeki bagi sebagian orang gitu. Artinya mereka meminta saya untuk banyak berbicara tentang apa yang dialami, justru belum tentu dialami oleh orang lain gitu. Dan kebetulan yang saya alami ini memang spesial gitu. Jadi suatu yang spesial kalau memang bermanfaat, justru beberapa orang banyak yang meminta untuk bahkan dijadikan sebuah buku gitu. Artinya ke depan saya akan melibatkan juga komunitas-komunitas yang men-trigger saya untuk tampil gitu. Karena sebelumnya saya introvert, Bu. Jadi justru malu sekali gitu ya, secara pribadi introvert gitu. Karena apa? Karena dari kecil saya memiliki keterbatasan untuk mengingat dan berhitung gitu, sehingga publik menjudge saya sebagai orang bodoh kan dulu gitu. Saya itu dari kecil sampai kelas 6 SD itu sebetulnya tidak naik kelas, karena membaca dan menulis itu kelemahan saya gitu. Saya nggak sadar kalau saat itu karena minum informasi kalau itu diseleksi ya. Dan karena keterbukaan informasi sekarang, ternyata diseleksi itu adalah salah satu hal yang wajar sebenarnya. Sebab 1 dari 10 anak Indonesia itu diseleksi. Jadi karena diseleksi akhirnya saya care terhadap orang-orang itu gitu. Kenapa? Karena saya sering menemukan di satu komunitas itu ada anak yang murung tapi kreatif. Itu sebenarnya diseleksi bisa jadi. Karena dia mengaktualisasikan ke bentuk sesuatu yang lain gitu. Karena ketika ke bentuk-bentuk yang sifatnya berhitung, membaca, dia nggak bisa. Dia melarikan ke hal-hal lain gitu. Dan itu yang saya lakukan dulu sebenarnya. Saya lakukan anak-anak yang biasanya hiperaktif, itu bisa jadi ada yang disleksia. Dia mengalihkan hal-hal itu ke hal yang lain gitu. Nah, ini yang jadi perhatian juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mengajar. Ketika di sekolah terlihat ada yang murung, ada yang sulit bergaul, sebenarnya bisa jadi dia introvert. Itu ada sesuatu yang dia lihat di lingkungan harus dia ikutin, tapi dia nggak bisa. Dan ini memang dari secara fisik bisa jadi dia lebih sehat gitu. Nah, ini masalahnya gitu. Jadi nanti kalau boleh saya berbagi, ada satu film. Kalau ibu menonton dari awal sampai akhir, mungkin bisa kebuka tentang hal ini. Itu filmnya India, tapi yang bikin Amir Khan. Judul filmnya itu Tare Zameen Par. Itu keren banget gitu. Ketika saya lihat film itu, saya stay di rumah, itu terbuka pikiran saya sama dan istri. Artinya ada satu kata yang dilontarkan guru kepada orang tua ketika anaknya tidak berprestasi kan gitu. Kenapa kakaknya lebih pintar tapi anaknya ini bodoh kan gitu. Kemudian disekolahkan, sekolah itu gurunya cuma bilang kalau memang mau bersaing dengan sesuatu yang lebih cepat, ya sekolahkan aja dia di sekolah untuk balap dengan kuda katanya, biar lebih cepat kan gitu. Artinya dumaannya si guru ini artinya tidak bisa disamakan dengan murid-murid yang lain gitu. Jadi kita harus bisa melihat potensi-potensi anak ketika terjadi sesuatu yang memang di luar keumuman gitu. Nah, mungkin dari ini juga sesuatu yang membuat saya bisa berbicara sekarang. Karena apa? Karena dulu saya nggak tahu alasan apa yang bisa membuat saya ini tampil di publik gitu. Tapi ternyata betul ketika saat dulu juga sama istri pernah berkonsultasi, Bu, gimana kalau apa yang kita rasakan dan kemudian terjadi perubahan di keluarga bisa jadi masih keluarga yang sama, karena mereka juga mungkin bisa jadi tidak bisa speak up gitu, Bu. Dan alhamdulillah ketika
ini saya lakukan justru malah terhubung dengan keluarga-keluarga yang sama. Itu banyak yang menghubungi saya, banyak yang japri ke saya kan gitu. Ternyata betul bisa jadi dari 270 juta satu anak diseleksia ini ada keluarga yang memang butuh nutrisi ini Bu. Itu maksudnya. Dan itu jadi artinya betul apa yang menjadi potensi itu nanti akan keluar, akan muncul ketika kita berani dulu gitu kan, berani dulu menghadapi persoalan yang dihadapi secara personal dulu gitu. Nah, karena kalau introvert ini saya tidak keluar dari zona itu, mungkin sampai sekarang yang terjadi ya tidak tahu ya potensi apa yang saya bisa kembangkan. Satu, yang kedua akhirnya saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Artinya apa yang saya lakukan sekarang ini baru terjawab sejak YouTube itu menjadi sumber informasi sebenarnya. Jadi keterbukaan informasi ini ternyata membuat saya keluar dari zona itu, Bu. Karena di sekolah SMK saja saya masih introvert. Kenapa? Karena ya tadi berjibaku dengan membaca dan menghitung. Sementara itu kelemahan saya kan gitu. Motivator yang datang saya kan pasti bisa gitu kan. Tapi ya saya bilang di mana pasti bisanya? Saya pengen tahu kan gitu. Karena apa? Karena jika Anda melihat orang lumpuh disuruh berlari itu kelihatan lumpuhnya, Bu. Tapi kalau kita fisiknya normal seperti ini, kita nggak kelihatan lumpuhnya. Makanya orang nggak percaya kalau saya itu nggak bisa membaca dan menghitung gitu. Dan ini ternyata ketika sampai sekarang dilibatkan ke dalam bentuk-bentuk lain, dan saya menemukan itu semua di fotografi. Ternyata ketika saya mempelajari fotografi, terus ngobrol dengan orang-orang matematik, justru itu perhitungan paling rumit Pak katanya. Bapak harus ngatur ISO, Bapak harus ngitung speed ketika kecepatan seperti ini, Bapak harus ngitung diafragma. Itu semua hitungan rumit. Tapi karena hitungan-hitungan itu dibentukkan ke dalam sebuah visual, jadi saya nggak memikirkan angkanya. Akhirnya saya menemukan di fotografi itu, kalau ISO kita terlalu tinggi, maka foto itu akan terlalu terang. Kalau foto terlalu terang, seperti halnya kita melihat kehidupan, kalau kita melihat orang dari kehebatannya saja, kadang-kadang kita akan membenarkan apa yang dia katakan walaupun dia salah. Itu jadi terlalu misalnya, Bu. Begitu ketika kita melihat diafragma terlalu sempit gitu kan. Diafragma terlalu sempit itu kan membuat foto gelap. Kita akan menutup diri dengan lingkungan. Akhirnya kita harus membuka diafragma yang lebih besar, yang pas. Kalau terlalu besar nanti ISO terlalu besar juga, nanti terlalu terang gambarnya. Kemudian bicara masalah speed. Ketika kita mendapatkan respon dari orang lain dengan keadaan kita, kemudian respon kita terlalu cepat, maka yang terjadi kan emosi. Padahal ketika kita menerimanya secara santun, bisa jadi apa yang dikatakan orang itu benar gitu, benar, dan menjudge kita pun bisa jadi benar. Tapi karena kalau kitanya tidak bisa ya sodroh ya menerima dengan lapang dada, ya jadi responnya itu kadang-kadang marah gitu. Nah ini kan masalah diafragma ISO speed ini, kalau kita benar menggunakan kamera, ini fotonya akan bagus gitu. Nah ini yang saya ambil hikmah dari fotografi itu, akhirnya ternyata betul ya, terlalu lambat maka orang akan terlihat ngeblur. Berarti harus ada cahaya yang menerangi di dalam kegelapan kan gitu. Akhirnya saya belajar lighting. Saya belajar gain, Bu. Gain itu perhitungannya rumit sekali. Buat beberapa orang belajar teknik fotografi dengan gain yang pas itu selalu gagal, Bu. Tapi karena tadi saya nggak memikirkan angka, saya bermain kepekaan gitu. Bermain kepekaan. Akhirnya dapat angka yang pas. Nah, akhirnya fotografi ini nggak saya pelajari lebih serius ke fotografinya sebenarnya, tapi lebih ke kehidupan saya dan keluarga. Saya sama istri ngobrol, jangan buka diafragma terlalu besar. Jangan membuka ISO terlalu besar, nanti gambarnya jadi putih. Jadi kita terlalu wah melihat orang, terlalu wah melihat dunia, kan gitu.
terlalu down karena kita ada keterbatasan. Itu kan wah keren banget tuh. Kalau saya membicarakan fotografi itu ke mahasiswa, saya ambil dulu dari sisi jiwanya dulu, sehingga orang itu bisa memotret sesuatu yang bagus. Gambar yang bagus itu biasanya dilihat fotografernya memang memiliki kepekaan interpersonal biasanya. Jadi tidak hanya saja sebenarnya kalau memotret yang bagus itu jadi fotonya punya rasa. Itu kayak memasak juga lah sama tidak sekedar ada garam, tidak sekedar garam, tidak. Itu yang saya temukan, Bu. Betul. 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 Iya. Iya. Ya. Ya, justru setelah itu malah saya berpikir bagaimana turunan lebih ke kalau karya saya ternyata diterima di dunia profesional, kenapa enggak? Akhirnya saya melanjutkan jadi nggak kursus, Bu, ya, tapi lebih ke banyak membuat portofolio gitu. Jadi banyak membuat portofolio dan kekiniannya lagi ternyata sekarang dunia eksak sudah mulai bersaing dengan tadi portofolio itu bisa kita dapat tanpa eksak gitu. Karena apa? Karena banyak perusahaan akhirnya yang memanggil saya, kemudian kontak saya itu lebih ke skill yang saya miliki. Yang itu satu. Yang kedua, saya sekarang sering pernah juga ngajar di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Itu sebenarnya kalau mengajar saya harus punya S1, ijazah S1. Sementara saya dulu D1 aja baru beres, Bu. Itu baru beres D1. Kenapa? Karena saya nggak dipaksakan untuk berpikir eksak gitu. Mau nggak mau gitu. Akhirnya saya tahu diri gitu, ini nggak bisa dipaksakan. Kalau saya nanti masuk ke dunia kerja, kemudian saya tahu bahwa saya ini punya kekurangan, saya lebih baik berbicara kepada orang lain apa adanya. Saya nggak punya, tapi saya bisa menunjukkan sesuatu. Dan itu terbukti dari beberapa orang yang memang punya posisi, punya jabatan di Dinas Lingkungan Hidup. Saya perlihatkan bagaimana skill saya mempersuasi orang untuk bisa belajar teknologi. Dan alhamdulillah dari 2016 sampai 4-5 tahunan lah saya ngajar di sana, Bu. Ntar saya kasih baterai dulu, habis baterai. Jadi ada satu yang membuat saya pede itu dulu ngajar gini. Sebelum Dinas Hidup itu meng-hire saya untuk pendidikan pelatihan multimedia, itu sebelumnya yang masuk TV One. Itu kan saya masa
Saya disejajarkan dengan itu sebenarnya ya, kaget juga gitu. Tapi ibunya ini nanti Bu Nita nanti saya masukin ke grup deh Bu. Itu Ibu Nita ini orangnya gitu. Jadi karena saya sering kalau ngajar di DLH itu saya sering bawa anak saya yang Najmi itu yang paling besar. Bu, boleh nggak saya melibatkan anak saya? Karena sekolah anak saya sekarang justru interaksi dengan publik gitu. Dan justru selalu melibatkan keluarga Bu, gitu. Dan istri saya sudah diikutkan juga gitu. Jadi kalau ada pelatihan di hotel mana itu selalu disediakan ruangannya untuk keluarga. Ya, benar kan Bu ya? Nah, di situ saya mulai yakin bahwa ketika kita mencari sesuatu yang yakin bahwa kita bisa, Allah akan mempertemukan dengan orang yang tepat kok Bu, gitu. Jadi artinya sampai sekarang pun saya berada di Kawali ini dipercaya oleh sebuah perusahaan besar untuk membuat branding. Dan saya di-challenge untuk bisa sekedar membuat branding, tapi produk turunan seperti dari ayam pejantan ini biar bisa jadi produk keluarga katanya. Nah ini kan akhirnya jadi kemana-mana. Jadi saya harus belajar bisnis, saya belajar tapi ternyata pas kemarin ngobrol sama Budian kan bisa plan seperti itu. Wah, ini mungkin bisa jadi langkah awal gitu maksud saya. Karena ini kan produksi ayamnya 13.000 ekor per minggu Bu, ayam potongnya. Nah, saya di sini dikasih challenge oleh perusahaan untuk bisa memasarkan kemudian menjadi produk turunan juga. Nah, itu mah isinya artinya impact-nya kemana-mana sebenarnya. Kalau kita banyak bergaul, banyak berinteraksi, ya insya Allah akan bertemukan dengan orang yang tepat kan gitu. Kebayang kalau saya introvert dulu ya saya bertemu dengan diri saya lagi dengan masalah lagi gitu. Betul. Betul. Amin. Betul. Ya. Alhamdulillah
sekarang pun gini, saya tuh sekarang lagi jauh dari keluarga, Bu. Saya bolak-balik ke Ciamis karena posisinya saya memang lagi membuktikan dulu ke perusahaan bahwa saya bisa itu. Satu, yang kedua, saya sudah bilang ke istri, Bu, seandainya Ibu dititipin anak 3 yang saya antar sekolah pakai kalau lagi nggak ada mobil, Bu pakai motor bolak-balik gitu. Jadi ya bisanya lah. Saya selalu tidak ingin selalu ready gitu ya. Tapi apa yang ada saya syukuri gitu. Jadi kalaupun yang ngantar lagi ada mobil, saya pakai mobil. Sekarang mobilnya mogokan bolak-balik saya pakai motor gitu. Kalau ada rezeki pakai Grab, saya pakai Grab gitu. Kalau ada rezeki dari teman, saya titipin ke teman. Artinya apa? Artinya istri saya tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus beliau lakukan. Jadi emang kuncinya satu. Ketika saya bergerak dari gagang pintu dari rumah itu memang sudah ada yang sudah melepas saya dengan tenang gitu. Artinya apa? Memang keluarga itu pilar yang paling utama, Bu, ketika seorang suami bisa bekerja dengan tenang. Satu, yang kedua, istri saya nggak pernah target harus bawa berapa nanti pulang. Jadi saya ada beban gitu. Itu emang gitu. Tapi rezeki kita kalau ngalir aja apa adanya gitu. Ya, karena apa? Gitu. Nah, artinya memang sih bukan berarti tidak punya target sebenarnya, tapi ketika dilepas dengan malah kita bisa dapat lebih sebenarnya, Bu. Gitu. Target itu hanya niat bismillahnya saja, semoga dapat ini gitu. Nah, ketika saya sekarang gitu ya, kadang-kadang teleponan yang melihat anak lagi sehat, lagi bercanda di rumah, itu obat buat saya kan gitu. Karena di rumah saya itu sekarang jadi tempat mainnya lingkungan, Bu, gitu. Jadi artinya ke depan pun alhamdulillah saya dapat diajak bekerja sama oleh FKM ITB untuk membuat sebuah lingkungan eco village, Bu ya. Karena saya kemarin campaign tentang penghijauan, kemudian ibu dokternya itu datang ke rumah dan dia merasa bahwa kenapa orang-orang yang terhadap lingkungan itu harusnya orang-orang yang anak-anaknya normal, tapi lihat harusnya lebih repot. Saya jadi terbebani tugas ini. Saya bilang, jangan begitu. Justru ini saya senang gitu. Jadi saya bisa nge-bridging apa yang saya lakukan ini ke halayak ramai gitu. Artinya tidak ada yang berbatasan sebenarnya, Bu. Yang menjadi keterbatasan itu sebenarnya mah di hati, bukan dari fisik. Jadi banyak orang yang lebih normal, lebih sehat, justru jika jiwanya terbatas, maka potensinya juga akan tertutup gitu. Karena apa? Karena saya lihat mahasiswa yang berkonsultasi dengan saya itu kan sibuk dengan tugas yang mana otaknya masih bekerja dengan normal, keluarganya berkecukupan. Kemudian ngobrol dengan saya, gimana ini yang saya dihadapi soal sesuatu yang berat gitu. Tapi ketika datang ke rumah saya melihat anak-anak saya kan seperti itu, dia nggak jadi curhat, Bu. Kenapa? Saya malah membebani Pak Agus aja. Kenapa lebih repot harusnya? Nah, ini salah. Itu mindsetnya salah. Allah sudah memberikan ini, berarti saya memampukan saya untuk bisa memberikan motivasi kepada Anda. Karena apa? Karena saya sudah melalui zona yang tidak terpikir oleh orang lain gitu. Akhirnya dia banyak penjelasan tentang apa-apa. Sekarang anaknya sudah belajar bisnis. Kenapa? Karena ngelihat kondisi saya. Sekarang dia punya kafe, tempat nangkring, anak muda yang lain gitu. Itu sampai puluhan anak yang terinspirasi dengan cerita dia tentang saya kan. Saya juga jadi heran. Oh, ketika apa yang saya alami, saya ceritakan kan beda, Bu. Jadi personal branding itu. Personal branding dari sisi bisnis, dari sisi profesionalisme itu nggak apa-apa. Tapi kalau dari personal branding dari sisi gue kuat, gue hebat, harus orang yang orang lain cerita kayak gitu, Bu. Dari sisi psikologi gitu. Makanya itu harus siap juga ketika saya hebat, dikasih sesuatu oleh Allah ini memang jadi beban juga. Di sisi lain harus dipublikasikan, di sisi lain saya istri juga keberatan dengan Pak, nanti katanya
tapi alhamdulillah ini kan kita manage bersama gitu, dan akhirnya bertemu dengan teman juga kan. Ini circle yang luar biasa gitu. Ketika nanti anak saya kemarin ada tawaran dari ibu bisa apa namanya di Jumat bisa berbagi gitu kan, kegiatan-kegiatan yang selama ini saya nggak mampu untuk mencari dana lebih, ya bisa jadi bridging melalui itu ya. Kemarin begitu. Akhirnya saya sampaikan kepada istri, lumayan juga nih bisa buat kegiatan. Ya, betul. Ya, betul, betul. Hmm, betul, betul. Betul. Ya, ya, ya. Kalau di KPI,
Hmm. 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 Ya. Oke. Oke, terima kasih. Lanjutkan. Kemudian ya ketika kekinian itu banyak mahasiswa yang banyak ngobrol dengan saya. Ada satu mahasiswa memang yang dulu itu intens banget ngobrol dengan saya, Bu. Jadi artinya sampai dia mengundang saya untuk ngobrol di rumahnya. Kemudian dia ngundang teman-temannya bahwa generasi sekarang ini banyak yang lemah, karena apa? Karena mereka banyak berinteraksi dengan gadget, sehingga banyak motivasi tanpa proses. Itu kan sekarang kalau lagi down cukup ketik penyemangat, kan? Emang keluar bisa yang keren, Bu. Tapi nggak ada proses dia lemah, nggak ada proses dia interaksi dengan orang, nggak ada proses dengan lingkungan, sehingga dia copy paste ke dalam jiwanya, dan ini yang membuat justru ketika tidak terjawab dia mencari link yang lain kan gampang banget sekarang itu. Dan ini sudah kemarin di Ciamis itu kan tahu nggak, Bu? Sekarang ada kisah yang parah banget di Ciamis itu, ada suami memutilasi istrinya, dicincang dan kemudian dikirimkan di RT katanya mau beli lagi, saya nggak. Itu ternyata pas saya informasi, kebetulan saya lagi di Ciamis, kemudian saya pernah jadi jurnalis, masuk circle jurnalis di Ciamis, ternyata anaknya itu terjebak pinjol yang utang sekitar 150 juta. Sehingga asetnya ini harus dijual, bahkan memang belum punya untung. Itu karena tadi kalau sudah gelap jadi unik ya orang itu. Dan unik yang tidak terkenal parah banget gitu. Nah, sama halnya diafragma. So, tadi kita di high itu kalau terlalu low gitu. Jadi memang harus selalu di standar. Dan standar ini setelah saya memahami Al-Quran, yaitu akidah dan hidayah. Kalau nggak ada itu nggak bisa. Jadi Rasulullah itu bikin standar. Itu malah mau masalah dunia kamu tahu pakai gadget, enggak. Kalau kamu ada sunnahku maka kamu akan berada di atas standar. Dan itu adalah fotografi menurut saya. Standar tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Dan itu akan jelas. Terlalu terang memang over bright ya. Terang banget, jelas banget. Jadi terlalu jelas, jadi terang, jadi nggak kelihatan juga. Turunin, jadi gelap banget, jadi gelap gitu. Makanya kan bapak fotografi itu Nabi Ibrahim ya, masa kegelapan ketika ada Nabi Ibrahim itu kan ngajarin fotografi versi beliau dengan keluarga, anaknya ditinggalkan di gurun pasir. Kamu yakin istrinya bahwa di sini akan ada keberkahan? Justru disitulah tempatnya air Zam-Zam sekarang kan gitu. Itu dari secara pemahaman lingkungan, berarti ketika yakin kepada urus lingkungan juga akan benar, Bu. Itu saya pahami banyak. Makanya saya pindah ke Malaya pun, kalau tidak ada dari kata saya dari ke sebetulnya saya nggak tahu mau pindah kemana dulu.
gitu. Jadi saya tuh memang kekurangan dana untuk membeli rumah dulu ya. Kata kakak saya, silakan cari, kamu senang, silakan cari jika anak-anak kamu bisa hidup gitu, bisa melihat alam. Dan alhamdulillah di Bandung atas itu saya nyari tempat yang justru nggak dilewati orang. Kalau orang biasanya nyari yang ramai, saya nggak. Saya nyari tempat yang mendekati ke kaki gunung gitu, sehingga nggak setiap pagi saya ngelihat burung, setiap pagi kadang-kadang nemu ular, itu jadi malah menyenangkan buat saya. Dan di situ saya membuat ide tentang eco-village karena saya berinteraksi dengan dinas lingkungan hidup. Saya nggak susah menerjemahkan itu ke kehidupan saya justru. Karena apa? Karena saya bilang ke Bu Kadis, Bu, dari dulu saya ngajarin teman-teman pecinta lingkungan yang saya ajarin, saya belum pernah mulungin sampah. Saya belum pernah menghijaukan bumi, tapi saat ini saya sedang praktek. Kenapa? Karena saya sudah melihat di rumah sendiri saya melakukannya. Dan dari situ justru support banyak sekarang dari ITB, udah beberapa dokter bergabung gitu ya, sains di tempat saya nantinya. Dan obsesi saya nanti itu akan jadi edukasi lingkungan. Bagaimana tentang sampah, bagaimana tentang ketika kita tidak peduli sampah. Dan salah satu kelemahan orang Indonesia itu Bu ya, sekarang jangankan gitu berbicara tentang yang lebih besar, milah sampah jadi dua aja biar lingkungan hebat gitu, bagus, itu susah. Habitnya sudah rusak Bu. Saya lihat langsung gitu ya, ketika ada taman, ada sampah di situ dia langsung diangkutin, bukannya diambil ditambahin. Itu terjadi di lingkungan saya. Dan akhirnya saya berpikir, oh betul ya, habit kita memang kita harus dekatkan kepada Al-Quran gitu. Karena ketika ada hadis tentang kebersihan sebagian dari iman, ini sebenarnya udah dasar banget gitu, membuang sampah dibagi dua gitu, sudah ada tata kelolanya, ternyata tidak terkelola gitu. Dan akhirnya ketika berbicara tentang lingkungan pun banyak sih yang bergabung dengan saya sekarang gitu. Nah nanti kalau Bu boleh main ke tempat saya, itu di kaki gunung Layang, saya di ujung itu ada 1,3 hektar yang ditata kelola diberikan kepada saya akhirnya oleh desa kan gitu. Saya nggak tahu ini harus diapakan, saya baru bisa melakukan beberapa ratus meter aja di depan rumah itu, saya potong rumput kalau ada waktu kan gitu. Dan sekarang ada beberapa warga yang bergabung juga dengan saya gitu, yang membantu kegiatan saya. Nah ini yang saya terjemahkan dari Umuri Duniakum itu, teknologi bisa aja berlari secepat-cepatnya, tetapi kita tidak bisa memanagenya, kita justru malah terlambat dari kebaikan. Karena apa? Karena yang dilakukan juga bukan nggak canggih sebenarnya, tapi terlalu canggih itu malah jadi sejahat biasanya kan begitu kalau manusia tanpa akidah dan tanpa mimpi itu juga yang saya pahami sebenarnya. Jadi kalau kita praktek di lingkungan, kenapa dulu Rasulullah berdagang ya? Mungkin karena jadi Rasulullah banyak berinteraksi dengan banyak orang sehingga banyak ilmu yang banyak interaksi, banyak hal yang bisa di lingkungan kan gitu. Mungkin itu dari sini itu Bu. Kemudian dari sisi keluarga ini saya libatkan juga kemarin keluarga. Kenapa? Karena ketika keluar rumah mereka langsung melihat sesuatu yang indah di depan rumah kita ini. Halaman saya beli Bu. Halaman yang saya dari bawaan lingkungan aja itu gitu. Yang memang kalau saya beli kayaknya memang banyak gitu. Seperti itu.
Mhm. Ya, 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 ya. Hmm.
Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan teman-teman. Iya. Awalnya saya dapat WA dari saya. Kemudian hubungi Ibu Dewi ya. Bu Dewi. Karena saya lihat adanya mengarah seperti diri saya. Ya alhamdulillah saya bisa bergabung. Sebenarnya apa yang di alam Agus ini seperti yang saya rasakan juga. Saya itu berkebutuhan khusus. Nah, cuma karena saya itu guru dan dosen, ya kan. Nah, saya keinginan semua orang-orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus ada dalam komunitas yang sama. Tapi harapannya adalah bangun sekolah gitu, Bu. Ya. Karena sekolah yang saya sekarang ini adalah sekolah yang tumbuh dari orang-orang yang peduli. Kalau diikuti dengan orang-orang yang memiliki anak berkebutuhan khusus, biasanya akan membuat lagi. Nah, karena saya guru dan kepala sekolah dan saya menjawab tantangan pikiran saya. Akan saya balik kehidupan ini bahwa dulu pertama kali saya mendapatkan informasi tentang anak saya berpikir terus dalam pikiran saya adalah bagaimana kelas dan bagaimana kondisinya di kelas saya. Itu dalam pikiran saya. Sehingganya bahwa anak-anak ini sebenarnya setelah saya fokus di 2010 saya bikin yayasan sekolah, kemudian saya mengembangkan pendidikan di Padang di Solok itu sekolah khusus berbasis alam ya. Nah, sekolah khusus berbasis alam itu sedang digarap karena di sebuah pegunungan sejarah Rasulullah mana kamu berada pertama kali kamu berada dalam yang saya alami itulah masjid di sana akan jadi sebuah kehidupan. Alhamdulillah sekarang kita dan nanti proses sana akan menjadi kawasan pendidikan. Salah satu yang menjadi ikon adalah sekolah berkebutuhan khusus yang tidak Pasti Bu, kali ke sana pasti Pak. Kemudian anak-anak itu kan pada segala macam. Jadi hikmah yang adalah yayasan yang jalan, kemudian bangunan jalan ya kan. Agak sedikit penting karena saya lagi menyelesaikan saya. Insya Allah tahun ini selesai dan istri saya tugaskan di sekolah Islam Al-Azhar memfokuskan ke yayasan. Jadi dengan ketemu dengan ketemu teman-teman semua di sini ini sebuah sistem yang saya alami. Misalnya saya sekali pada Ibu Dewi, Ibu Pak Agung, ini apa namanya? Nah, saya berbalik. Kalau misalnya di awal saya berpikir nanti kalau saya papa mama nggak ada, saya titip anak-anak ini saya balik. Yang saya balik adalah saya bikin manajemen. Nanti anak-anak itu fokus ke sekolah ini. Jadi dibalik saya. Selama ini berpikir nanti papa mama nggak ada, tolong dibantu anak-anak, tolong di ini Fadilah. Sekarang saya bangun manajemen ini dengan Fadilah. Anak-anak saya berpikir enggak terus dia ya. Jadi sebenarnya saya berpikir saya anak-anak keluarga saya menopang hidup dengan anak-anak butuh ini yang saya dapatkan. Dan alhamdulillah dalam 1 tahun saya sudah dapatkan bangunan dalam lantai 2 itu, ya kan.
Allah kasih ujian lagi, Allah kasih kenal lagi, datang COVID, sekolah saya yang 2 saya tutup. Jadi tinggal 1. Konsep yang saya bangun ini adalah dengan adanya kita mencari solusi atas sebuah kondisi yang ada, itu yang saya pikirkan. Nah, artinya saya menikmati hadirnya Fadilah, ya kan? Saya menikmati Fadilah itu membuat pikiran saya untuk manajemen. Dan sehingga bahkan dalam pikiran saya ini akan saya hubungkan kepada undang-undang tentang tenaga kerjaan, lapangan kerja, kemudian saya hubungan ke anggota dewan tentang kesejahteraan guru yang bekerja di sini, ya kan, tentang manajemen yang sudah ada bisa ditingkatkan lagi. Ya, saya mengarahkan ke sana. Ya kan, jadi benar-benar sekolah khusus yang ada di Indonesia itu benar-benar menjadi sebuah ikon daripada sebuah negara, mana secara regulasi semua baik dalam undang-undang peraturan pemerintah, kemudian internasional. Jadi perlu ada tanya lebih besar. Ya kan, nah, makanya setelah disertasi saya juga berkaitan dengan khusus ya. Hasil riset ini nanti akan saya presentasikan di DPR RI, sehingga nanti sekolah khusus yang ada di Indonesia yang notabene jumlahnya sekian ribu, ya kan. Dari data waktu Menteri Muhammad aja udah hampir 1.000 anak berbagai. Bahkan nanti ada universitas yang konsepnya bukan menerima anak berkebutuhan khusus sampai sekolah universitas, seperti sekolah-sekolah yang biasa sekarang ini. Sekarang ada sekarang saya akan sebut untuk mendirikan universitas khusus gitu loh. Dalam pikiran seperti itu. Jadi inilah rahmat yang saya dapatkan. Ini dilatar sebagai seorang guru, kepala sekolah dan dosen. Jadi saya ingin orang tua murid, orang tua yang seperti saya itu membangun sekolah ini secara bersama-sama. Nanti kita juluk negara. Itu Pak Agus, Bu Dewi, ini Ibu semuanya ya, terima kasih Pak Agus. Mudah-mudahan banyak sekolah, karena saya bahwa saya orang tinggal di Banten. Sekolah saya itu di Banten, ya kan. Ada yang di Jakarta karena di kompleks. Sekolah itu yang lebih mendapat perhatian saya adalah sekolah yang tumbuh dan berkembang, karena sekolah itu pemiliknya Ya. Nah, itu biasanya. Effortnya tinggi sekali. Itu dia. Ada juga sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan sekolah khusus, karena pemiliknya di SLB. Nah, nanti ada. Jadi sebenarnya di sini peluang yang besar kalau dalam hemat saya. Makanya saya berhenti jadi kepala sekolah di kampus. Saya sudah menggiring beberapa kampus untuk bekerja sama dengan fakultas yang memiliki fakultas psikologi. Karena ada perguruan tinggi yang membuka SLB, ya kan? Saya sudah di UNJ, kemudian di Banten ada UNJ. Sementara kebutuhan untuk mendidik atau untuk berkaitan dengan sekolah perguruan tinggi ini sangat luar biasa, banyaknya, karena rasio banding 5 itu. Jadi perlu ada komunitas yang menjuluk ini supaya pemerintah memperhatikan itu. Kemudian yang kedua, dalam pikiran saya juga, kenapa tidak sekolah kedinasan gitu ya? Sekolah kedinasan guru-guru mencetak guru, ya kan? Berkebutuhan khusus, ya kan? Jadi sekolah
kedinasan itu pernah ada berapa tahun dulu sekali aja. Jadi diangkat kemudian diasahkan. Sekarang ini informasi untuk ASN jalur guru-guru sekolah tidak ada. Ya kan? Ada aja zamannya Gus Dur di DBR. Nah, kemudian jadi bagian ini guru-guru ASN yang spesifik yang menjaga dan sudah itu ditarik ke negeri semua, sementara swasta itu tidak ada. Nah, jadi sangat dari disertasi ini, dari hasil riset ya kan, ini akan saya bawa, akan saya presentasikan ke DPR, pemerintah RI untuk melihat ya kan fenomena yang ada di lembaga pendidikan, karena dalam begitu Pak Agus untuk presentasi. Terima kasih banget. Warnanya sama dengan Pak Agus. Kebetulan sama. Iya. Oke. Kembali ke dia, Pak Agus. Kita share saja. Iya. Iya. Oke. Yang sekarang kuliah dia tuh ngambil kebutuhan pilihan dia Bu, karena dia ngurus adik-adiknya. Sekarang umur berapa? Suaranya belum dibuka. Nah, yang paling besar sekarang 20 tahun yang nomor 2 ini 18 tahun, kemudian juga ada kelas 1 SMA 16 tahun, kemudian sama itu sekarang 13 tahun, kemudian kamu 7 tahun, dan tadi yang bungsu itu Kayesa baru 3 tahun. Yang disability itu tadi yang kedua, kemudian keempat dan kelima. Tidak disebut saya. Iya. Iya. Terima kasih Bu Dian, saya boleh deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mohon maaf masuknya terlambat, diingatkan oleh Bu Dian karena biasa kalau hari Minggu, hari Sabtu itu urusan dapur, itu urusan
menjadi utama dan ini ngobrol dekat gudang. Eh, saya mohon maaf, ini ada Pak Agus, Bu Ike, terus Pak Arven, Ibu Kamal, Uni Rini, sampai selamat salam jumpa ya, Mbak Dewi juga, maaf nggak disapa semua. Kemudian saya senang ya, walaupun terlambat. Pertama saya harus klarifikasi dulu, saya bukan anggota DPR. Saya Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat. Jadi sebelumnya saya memang banyak bergerak di NGO dan bekerja untuk isu-isu perempuan. Dan tidak sedikit di antara perempuan korban kekerasan memiliki anak dengan disabilitas. Nah, itu menjadi catatan juga. Selain itu, saya juga berjejaring dengan kawan-kawan disabilitas. Saya dulu itu membantu mensupport hadirnya HWBI, himpunan wanita disabilitas. Jadi ada satu kelompok perempuan-perempuan disabilitas di mana mereka juga sering menjadi korban-korban kekerasan, di antaranya kekerasan seksual ya, kekerasan dalam rumah tangga ketika juga mereka berada dalam rumah tangga. Jadi kami mensupport mereka. Terakhir saya bersentuhan dengan kawan-kawan disabilitas yang tunadaksa, karena ada beberapa hal yang perlu kami diskusikan. Tapi buat saya gini Pak, memang banyak persoalan-persoalan penyelenggaraan pelayanan publik yang belum responsif dengan kebutuhan kawan-kawan disabilitas. Ini perlu memang menjadi satu catatan penting buat kita gitu ya. Kita punya banyak sarana publik yang kita sebut sebagai barang publik. Oh ya, saya perlu sampaikan juga ya, Ombudsman itu salah satu kewenangannya menurut Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi kami mengawasi pelayanan publik. Jadi tadi kalau misalnya ada keluhan bahwa pemerintah kurang responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan kawan-kawan disabilitas, kami menerima banyak laporan terkait itu. Di antaranya terakhir seingat saya tahun lalu itu ketika seleksi CASN, jadi seleksi penerimaan ASN gitu ya Pak ya, ada seorang guru dengan disabilitas low vision mendaftar sebagai P3K. Nah, ketika mereka mendaftar ternyata sarana pendukung untuk dia ikut seleksi dengan kebutuhan khususnya tidak tersedia oleh PKN. Nah, mereka laporkan ke Ombudsman terkait dengan ini. Kami menindaklanjutinya dengan respon cepat sehingga kalau dari seleksi itu dia pasti tidak lulus karena memang tidak bisa melihat, kalau misalnya ini dia kan nggak bisa lihat ya, maka dia akhirnya dapat ujian ulang. Jadi kami mendorong untuk ujian ulang gitu ya, karena memang buat Ombudsman ini nggak adil gitu ya, mereka dengan kebutuhan khususnya tetapi mereka tidak mendapatkan perlakuan khusus dan sarana prasarana khusus untuk dia ujian, dan alhamdulillah dia ketika ujian kedua itu gitu ya. Dan ada banyak lagi, kami punya kawan-kawan jaringan, di antaranya itu mengawasi sarana publik yang ada. Nah, yang menjadi catatan penting ketika bicara tentang sarana publik, banyak pertama fasilitas publik kita yang tidak responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan orang dengan disabilitas. Nah, ini menjadi kita harus menyuarakan bersama bapak-bapak dan ibu-ibu gitu ya, karena memang di undang-undang tentang disabilitas dipastikan bahwa semua sarana publik itu harus menjawab kebutuhan semua orang dengan kebutuhannya. Dan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan harus ada sapras khusus dan layanan khusus untuk orang-orang dengan kebutuhan khusus. Tapi itu banyak tidak terjadi. Maka perlu untuk kita bersuara, perlu kita untuk mengadukan, dan salah satu saluran pengaduan yang disiapkan oleh negara yang independen sifatnya adalah Ombudsman. Maka saya berharap kalau Bapak Arfan ada di Banten, Pak Agus maaf saya tadi di awal nggak tahu, mungkin di Jakarta ya, Pak Agus di Jakarta. Maka di masing-masing kabupaten, di masing-masing provinsi kami punya kantor perwakilan. Jadi di Jakarta pun ada kantor Ombudsman pusat ya.
Nah, jadi kalau misalnya keluhan kita itu terkait kementerian, maka Ombudsman pusat tuh yang nanganin. Tapi kalau terkait dengan kewilayahan provinsi atau kota kabupaten, itu kantor Ombudsman perwakilan yang akan menerima pengaduan. Dan saya juga, jadi artinya buat saya yang pertama ini, saya memperkenalkan Ombudsman, maaf ya Bu Dian ya, karena memang bagaimanapun kawan-kawan dengan disabilitas itu harus mendapatkan sapras khusus dan pelayanan khusus. Kalau tidak, ini adalah tanggung jawab negara. Maka kita harus bersuara karena itu hak kita. Kita harus mengajukan karena itu hak kita, gitu ya. Sehingga siapapun dia, saya ingat ya, satu prinsip SDG Sustainability Development Goals itu adalah no one left behind. Jadi nggak ada satu orang pun yang tertinggalkan, terabaikan. Maka kehadiran negara dan layanan publik yang ada itu merupakan wajah negara yang harus ditampilkan untuk semua orang dengan semua hak yang sama bagi mereka. Dan saya senang tadi Pak Arfan bilang bahwa akan mengembangkan sekolah untuk kawan-kawan dengan kebutuhan khusus di Solo, Kabupaten Solo mungkin ya Pak, Kabupaten atau Kota ya, Kabupaten Solo. Kabupaten Solo itu menjadi satu hal yang buat saya artinya untuk keluarga-keluarga yang memiliki anak dengan disabilitas tentu ini apresiasi perjuangan yang nggak mudah, tapi dengan hadirnya ruang-ruang bagi kawan-kawan disabilitas untuk dapat meningkatkan kemampuannya untuk bisa survive, untuk bisa semakin mandiri, karena buat saya itu memang kemandirian mereka itu menjadi bagian yang terpenting, itu adalah hal yang baik. Dan kami ketika Bapak Arfan akan ada perjalanan di Padang, mampirlah ke Ombudsman, kantor kami gitu ya. Kantornya itu di Jalan Sawahan nomor 58. Nanti kita juga bisa bertukar nomor. Nomor saya ada dengan Budian, jadi nanti juga bisa dikontak atau nanti Ibu Bapak, atau saya boleh sebutkan nomor telepon saya Budian. Jadi kalau ada yang mengenal Ombudsman di seluruh Indonesia, dimanapun ibu-ibu berada dan bapak-bapak berada, bisa hubungi saya gitu ya. Nomor saya itu 0812 67 36921. 0812 67 36921. Nah, kami berharap karena ada dua bapak dan ibu-ibu yang peduli dengan isu-isu disabilitas, maka mari kita hadirkan layanan publik yang betul-betul layak untuk kawan-kawan disabilitas. Karena tanpa ada sarana dan prasarana serta pelayanan yang khusus bagi mereka tentu negara telah mengabaikan mereka dan itu tidak boleh terjadi. Itu ya Pak ya, maaf kalau kurang pas karena tidak mengikuti dari awal Budian, tapi menurut saya penting juga untuk menyampaikan ini. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yehui. Sama-sama Pak Arfan. Ya. Titip nomor handphone saya Budian. Oh iya. Iya. Sekalian Pak Agus ya Bu. Ya.
Iya, iya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan pagi ini dengan orang-orang hebat di WCT dan koneksinya ya alhamdulillah lebih berkembang Budian. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh ya Pak Arfan. Mungkin insya Allah kami dari WCT siap membantu ya. Banyak saya agak terharu untuk pertemuan ini dan mudah-mudahan kita bisa lebih
Ya. Waalaikumsalam. Oke, makasih Bu. Sampai ketemu.